Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, NIM 2509661045. Kali ini saya akan membahas pertemuan yang terakhir terkait pengertian kunut dalam sholat witir di luar Ramadan dan juga sholat hajat. Yang pertama-tama yang akan dibahas yaitu terkait pengertian kunut secara komprehensif, yang mana kunut itu secara etimologi dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, yakni yang pertama ada at-ta'ah, yakni ketaatan, yang kedua doa, terus al-qiyam, dan juga as-sukut, diam, dan al-khusyuk, yakni khusyuk, yang mana taat itu taat dan patuh kepada Allah secara total, dan doa ia berdoa dengan penuh ketundukan, dan juga al-qiyam, yakni berdiri lama. Berdiri lama itu dalam sholat, yakni untuk berdoa. Terus as-sukut, diamnya itu mendengarkan bacaan imam dalam konteks tertentu. Dan juga yang terakhir khusyuk, yakni penuh ketundukan hati saat beribadah. Dalam konteks fikih, kunut merujuk pada doa khusus yang dibaca dalam sholat pada posisi berdiri setelah bangkit dari ruku, yakni i'tidal di rakaat terakhir. Dan definisi secara syar'i, kunut itu merupakan doa atau permohonan khusus yang disyariatkan dalam sholat, dibaca pada waktu kondisi tertentu sebagai bentuk penghambaan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara fungsi spiritual, kunut itu merupakan ekspresi ketergantungan mutlak kepada Allah, dan juga media pengharapan dan pengaduan atas segala kebutuhan, dan juga pengakuan atas kelemahan manusia dan kekuasaan Allah. Selain itu, kunut itu bisa jadi sarana untuk mendekatkan diri atau taqarrub melalui doa yang disyariatkan tersebut. Terus kunut dalam sholat witir di luar Ramadan, yakni perspektif mazhab Imam Syafi'i. Status hukum dari kunut itu, kunut witir dalam separuh akhir Ramadan itu hukumnya sunnah muakkad, yakni sangat dianjurkan. Selain itu, di luar Ramadan tidak disunahkan secara rutin, bahkan dianjurkan tidak membacanya. Agar apa? Agar tidak menyelisihi sunnah Nabi. Selain itu ada dalil-dalil yang digunakan, yakni yang pertama dari hadis riwayat Imam Abu Dawud an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi witrihi fin nisfil akhir min Ramadan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kunut dalam witirnya pada separuh terakhir bulan Ramadan. Dan juga terkait analisis dari dalil tersebut, hadis itu menjadi pijakan utama dalam pembatasan waktu kunut witir.
Dan di kata fi nisfil akhir itu menunjukkan kekhususan waktu. Dan juga dipraktikkan sahabat Nabi, yakni sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an sebagai imam sholat tarawih di masa Sayyidina Umar, membaca kunut hanya pada separuh akhir Ramadan. Jadi Ubay bin Ka'ab juga menerapkan ketika sholat tarawih, beliau mengimami sholat tarawih pada waktu itu di masa Sayyidina Umar. Beliau itu membaca kunut hanya pada separuh terakhir bulan Ramadan. Dan hal itu menunjukkan kesepakatan, yakni ijma' dari para ulama dan juga praktis di kalangan sahabat. Dan penegasan ulama mazhab Imam Syafi'i yang pertama yaitu Al-Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menegaskan bahwasanya kunut dalam sholat witir itu hanya disunnahkan pada separuh terakhir dari bulan Ramadan. Adapun selainnya itu maka tidak disunnahkan. Dan juga ada menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Al-Ihya Ulumuddin, beliau itu menyebutkan bahwasannya kunut witir di luar Ramadan boleh, tetapi tidak setiap malam agar tidak dianggap bid'ah. Dan selanjutnya yaitu mengapa hanya di separuh akhir Ramadan? Ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa hanya di separuh akhir Ramadan? Kenapa kok tidak dari awal bulan Ramadan? Karena simbol penyempurnaan ibadah Ramadan dan juga waktu mustajab karena dekat dengan Lailatul Qadar. Jadi separuh akhir Ramadan itu menjadikan simbol ibadah Ramadan sekaligus waktu mustajab karena waktu itu sudah mendekati waktu Lailatul Qadar. Dan juga persiapan spiritual menyambut Idul Fitri dan sekaligus menjaga kekhusyuan amalan sunnah agar tidak kehilangan makna. Lalu kemudian bagaimana tata cara kunut witir yang benar itu? Jadi tata cara kunut witir yang benar itu ada beberapa aspek. Yakni yang pertama waktu. Waktunya itu kapan? Untuk waktunya itu setelah bangkit dari ruku, yakni i'tidal pada rakaat terakhir sholat witir. Dan untuk posisinya bagaimana? Untuk posisinya itu berdiri menghadap kiblat, terus kedua tangan diangkat setinggi dada. Kemudian lafadz apa yang harus dibaca? Lafadz yang dibaca seperti yang sudah tercantum dalam file PPT dari teman-teman semua, yaitu doa yang diajarkan Nabi kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Dan untuk suaranya itu harus dikeraskan, yakni jahar dalam sholat jahar, dipelankan dalam sholat sir, yakni sholat yang tidak mewajibkan membaca secara lantang. Lalu kemudian setelah kunut itu biasanya melanjutkan gerakan sujud seperti biasa. Dan yang ketiga terkait kunut dalam sholat hajat. Sholat hajat itu merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika seseorang memiliki hajat ataupun kebutuhan khusus yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada dasar hukumnya sholat hajat itu? Ada hadis Nabi tentang anjuran sholat dan berdoa saat punya kebutuhan. Terus untuk waktu pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya itu boleh kapan saja, kecuali pada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Setelah sholat subuh misalnya sampai terbit matahari,
saat matahari tepat di zenit atau istiwa, dan juga setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan yang lebih utama pada sepertiga malam terakhir atau waktu mustajab lainnya. Lalu bagaimana tata cara sholat hajat itu? Ini yang pertama ada niat, sama halnya tadi dengan sholat witir itu, pastinya ada niat. Untuk sholat hajat itu sendiri bagaimana niatnya? Yakni usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Dan yang kedua yaitu dilanjutkan dengan membaca surat yang dibaca, yakni dalam rakaat pertama diawali dengan suratul Fatihah, kemudian ayat kursi ataupun surat panjang lainnya. Kemudian pada rakaat kedua membaca Al-Fatihah lagi. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Ikhlas atau surat pendek lainnya. Kemudian terkait kunut hajat itu untuk waktunya setelah i'tidal di ruku di rakaat kedua, dan juga lafadznya itu bebas sesuai hajat yang diminta, tetapi dianjurkan dengan doa yang maksur, seperti halnya contoh Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Setelah itu doa setelah sholat dianjurkan berbanyak istighfar, sholawat, dan juga doa-doa yang spesifik. Kemudian keutamaan dari sholat hajat itu sendiri yaitu doa dikabulkan jika memenuhi syarat ikhlas dan juga tawakal, dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan sulit. Selain itu menguatkan keyakinan bahwa hanya Allah yang memberi solusi. Lanjut yang keempat yaitu bagaimana perbandingan yang terkait sholat witir dan juga sholat hajat. Untuk perbedaan antara sholat witir dan juga sholat hajat, yakni dalam jumlah rakaat. Kalau sholat witir itu ganjil dari 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11 dan lainnya. Akan tetapi sholat hajat itu tetap 2 rakaat. Dan juga waktu utama dalam sholat witir itu biasanya setelah sholat malam atau tahajud. Akan tetapi sholat hajat kapan saja, kecuali waktu-waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Kemudian kedudukan kunutnya itu kalau dalam sholat witir hanya separuh akhir Ramadan, itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi sholat hajat bisa kapan saja sesuai kebutuhan. Dan juga fungsi kunut untuk sholat witir itu biasanya doa umum, atau bisa juga petunjuk, doa keselamatan, dan juga doa ampunan. Kalau sholat hajat ya namanya sholat hajat, sholat kebutuhan, itu doanya khusus ya sesuai hajat kita atau sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam konteks ibadah bagaimana? Ya kalau dalam konteks ibadah dalam kunut dalam sholat witir itu menjadi penutup sholat malam, dan sholat hajat itu sebagai ibadah insidental saat butuh. Dan untuk status hukumnya sholat witir sunat muakkadah, yakni setiap malam. Akan tetapi kalau sholat hajat itu sunnah saat berhajat. Dan yang kelima yaitu tentang etika dan adab dalam membaca kunut. Etika dan juga adab dalam membaca kunut itu ada beberapa hal. Yakni yang pertama yaitu harus memperhatikan kondisi batin.
yang mana kondisi batin kita itu harus ikhlas, dengan apa ya, ikhlas dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga khusyuk, dan juga dengan hadirnya hati, yakin akan dikabulkan, dan juga rendah hati, mengakui bahwasanya kelemahan diri sendiri. Dan juga yang kedua ada kondisi fisik. Kondisi fisik itu seperti apa? Yaitu yang pertama menghadap kiblat, mengangkat tangan setinggi dada, dan juga telapak tangan terbuka menghadap langit, dan juga yang keempat mata tidak melayang ke atas. Dan waktu mustajab untuk qunut hajat yaitu di sepertiga malam terakhir, dan juga antara azan dan iqamah saat sujud terakhir, dan hari Jumat dan bulan Ramadan. Terus untuk tanggapan terhadap pendapat lain, yakni menurut dalam madhab Hanafi, Imam Hanafi, yakni qunut witir itu boleh sepanjang tahun, tetapi tidak wajib, karena beliau itu merujuk pada hadis Nabi, bahwasannya Nabi itu membaca qunut witir sebelum dan sesudah Ramadan. Dan juga ada pendapat dari madhab al-Imam al-Maliki, yakni qunut witir tidak disyariatkan sama sekali, baik di waktu Ramadan ataupun di luar Ramadan. Yang disyariatkan hanya sholat qunut, dalam sholat subuh dalam kondisi tertentu. Dan juga menurut mazhab Imam Hambali itu disunahkan qunut witir sepanjang tahun, dan boleh dilakukan setiap malam jika mau. Jadi analisis dari perbedaan tersebut, bahwasanya perbedaan ini bersumber dari penafsiran hadis yang berbeda, dan juga metode istinbat yang beragam, dan juga praktik tradisi di berbagai wilayah Islam. Dan untuk kesimpulan dan juga anjuran, yakni untuk penganut madhab al-Imam Syafi'i, qunut witir hanya di separuh akhir Ramadan, dan di luar Ramadan tidak dianjurkan membaca qunut witir secara rutin. Dan dalam sholat hajat sangat dianjurkan saat punya kebutuhan mendesak. Qunut di dalamnya bebas sesuai hajat. Dan juga pentingnya memahami dalil dan hikmah setiap ibadah, dan juga janganlah kita semua mudah menyalahkan sesuatu atau pendapat lain yang selama berdasar pada dalil yang meskipun hal itu menurut kita tidak sama dengan apa yang kita lakukan, karena mungkin mereka juga punya rujukan ataupun dalil mereka sendiri, dan juga berpatok pada imam-imam di antara salah satu madhab yang 4. Dan juga jangan hanya pikir pada bacaan, tetapi hayati maknanya dan rasa tunduk. Jadikan qunut sebagai momentum untuk pengaduan langsung kepada Allah. Jadi untuk yang terakhir, perlu digarisbawahi, qunut adalah ibadah yang spesial yang menggabungkan antara gerakan sholat dan juga doa permohonan, sekaligus memahami detail hukum, tata cara, dan hikmahnya membuat ibadah kita lebih bermakna dan sesuai tuntunan. Doa itu inti ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga penjelasan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat dan membawa kita semua lebih dekat kepada Allah melalui ibadah yang benar dan penuh makna. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.